Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian dimanapun berada, antifon pembukaan untuk Ekaristi hari ini berbunyi demikian. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai kamu semua yang mencintainya. Bergembira dan bersukacitalah bersama dia, hai kamu yang dahulu berduka cita karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Antifon yang diambil dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai 11. Kita diajak bersama seluruh gereja bersukacita, letare. Maka imam menggunakan kasula berwarna pink untuk menunjukkan wajah gereja yang hendaknya bersukacita. Menjelang perayaan Paskah yang semakin dekat, kita diingatkan akan kasih setia Tuhan yang memberikan putra tunggalnya untuk kita semua, menebus kita semua. Dan itulah makna seluruh penderitaan Tuhan Yesus yang nanti akan kita kenangkan di dalam Minggu Suci. Marilah kita mulai perayaan sukacita ini dengan merendahkan diri di hadirat Tuhan, mengakui akan kelemahan dan dosa-dosa kita yang ditebus oleh Tuhan itu, agar kita semakin layak ikut serta dalam perjamuannya. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian dimanapun berada, semoga semua selalu dalam keadaan sehat, perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera, dan tidak kekurangan suatu apapun, sehingga bisa ikut serta bersama seluruh gereja dalam suasana sukacita. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai kamu semua yang mencintainya. Bergembira dan bersukacitalah bersama dia, hai kamu yang dahulu berduka cita karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Pertanyaannya, mengapa gereja mengundang kita di tengah masa tobat, masa prapaskah untuk bersukacita? Undangan ini sangat bermakna dan mudah dimengerti bagi kita yang mengalami dicintai oleh Tuhan, yang begitu mengasihi kita sehabis-habisnya melalui hidup, sengsara, wafat dan kebangkitannya yang akan kita kenangkan dalam Minggu Suci di depan, dan sebenarnya sudah kita rayakan setiap merayakan Ekaristi. Injil hari ini intinya mengatakan demikian dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah alasan kita bersukacita, alasan kita bergembira, karena Tuhan telah mengutus putranya sebagai kasih karunia bagi kita semua manusia, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Sebagai orang beriman, kita memperoleh hidup yang kekal, bukan hanya nanti setelah mati. Sejak saat ini, sejak saat sekarang, ketika kita hidup di dalam Allah, kita hidup di dalam Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal, karena Allah itu abadi. Kalau kita hidup dalam Allah yang abadi, maka kita juga mulai mengalami hidup abadi, hidup kekal itu. Apa arti kasih? Kalau dikatakan Tuhan mengasihi kita, apa artinya Tuhan mengasihi kita? Untuk memahami apa arti Alkitab tentang kasih,
kita harus ingat bahwa dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang berbeda untuk 3 jenis kasih yang berbeda. Dalam bahasa Inggris hanya 1, love. Dalam bahasa Yunani kita memiliki kata yang pertama, eros. Kita sering mendengar kata erotik, ya, tarian erotis. Eros yang berarti kasih romantis, seperti kasih antara pria dan wanita yang mengarah pada perkawinan, ketertarikan secara seksual. Kalau seorang pria atau wanita tertarik pada lawan jenisnya, tertarik akan kecantikan atau kegantengannya, dan ingin hidup bersama seterusnya, itulah eros, kasih yang menggairahkan, yang penting dalam hidup kita, penting untuk regenerasi, penting untuk pertumbuhan yang saling melengkapi satu sama lain. Untuk menjelaskan betapa berharganya eros ini, Tuhan Yesus mendatangi pesta perkawinan di Kana. Betapa berharganya cinta perkawinan itu. Yesus, Maria, dan para muridnya datang ke tempat pesta pernikahan. Bahkan pernikahan dijadikan sakramen, lambang kasih Allah kepada gerejanya, lambang kasih gereja kepada Allahnya. Yang kedua, kata cinta dalam bahasa Yunani philia, yang berarti cinta persekutuan, persahabatan, persaudaraan. Seperti kita seringkali punya hobi terhadap klub sepak bola, ya. Tetapi kita memiliki hubungan-hubungan sosial, persaudaraan, punya kepentingan yang sama untuk menjaga kepentingan masyarakat. Ini penting. Kasih sosial, dari kata sosius, sahabat. Kasih yang seperti ini bukan karena seksual pertama-tama, tetapi karena persaudaraan, persahabatan, karena kepentingan bersama, menjaga hidup bersama. Bunda Maria, Yesus, para murid memiliki cinta sosial yang tinggi pada masyarakat. Maka ada undangan pesta, ya datang, menghargai yang mengundang. Seringkali orang bergantian datang sebagai wujud kasih kepada yang mengundang. Cinta yang ketiga disebut dalam bahasa Yunani agape, atau cinta pengorbanan, kasih yang berkorban. Seperti cinta yang membuat ibu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk anaknya yang mau lahir. Ibu yang bekerja mati-matian untuk hidup anaknya. Bapak yang bekerja mati-matian untuk istri dan anak. Kalau perlu mati demi keselamatan anak dan istri. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kasih spiritual yang membuat hidup kita menjadi sangat bermakna. Tahu tujuan hidup kita. Yesus menunjukkan itu dalam pesta di Kana dengan membuat air menjadi anggur. Itu cinta supaya orang tidak dipermalukan karena kehabisan anggur. Tetapi sebenarnya menunjukkan kasih karunia Allah, membebaskan orang, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di salib, mencurahkan darahnya supaya orang mengalami kasih karunia dan memperoleh hidup kekal. Itulah agape.
Dalam cinta romantis kita rindu untuk menerima balasan dikasihi supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Di dalam persekutuan kita rindu untuk saling memberi dan menerima, saling mengundang. Pesta dan nanti diundang genti. Dalam cinta pengorbanan, kerinduan itu adalah kerinduan untuk memberi. Itulah yang dibuat oleh Allah untuk kita semua. Mengutus putranya yang tunggal sebagai tebusan untuk kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan mencintai kita dengan agape, dengan mengampuni. Kita mendapatkan anugerah hidup kekal itu. Inilah jenis cinta yang Tuhan miliki dan Tuhan ingin kita memilikinya. Kalau kita sudah siap berkorban untuk orang lain, mengorbankan bahkan nyawa, menjadi martir seperti para kudus, para martir kita, itulah yang terjadi dengan agape. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang mengorbankan nyawa bagi sahabatnya. Itulah agape. Itulah yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau cinta semacam itu tidak ada di dunia, hidup menjadi seperti di neraka. Kalau itu ada di dalam keluarga-keluarga kita, maka kita bisa mengalami surga. Rasanya hidup kekal itu sungguh-sungguh kita alami, kita rasakan. Hari ini gereja mengundang kita untuk merenungkan kasih Tuhan bagi dunia dan bersuka cita karenanya. Tuhan sangat mengasihi kita masing-masing, bukan hanya sekedar umat manusia pada umumnya. Tuhan mencintai sedemikian rupa sehingga memberi Tuhan Yesus untuk kita. Dan kita diundang menerima dan bersyukur atas cinta Tuhan itu. Maka diungkapkan dengan sukacita. Terkadang ada orang-orang yang sulit untuk percaya bahwa Tuhan begitu mencintai manusia. Itulah mengapa banyak orang yang masih menolak Tuhan. Kita percaya karena kita tahu bahwa Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Dengan menerima kasih Tuhan dan bersyukur, kita juga bisa mencintai Tuhan kembali, membalasnya. Dengan Tuhan kita bisa saling mengasihi dengan kasih agape. Kita pun mau berkorban untuk Tuhan melalui pelayanan dan karya kita di dalam keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Dengan demikian kita akan memancarkan kegembiraan cinta Tuhan, atau dalam bahasa Paulus dalam bacaan kedua tadi, kasih karunia Tuhan. Pengalaman dikasih Tuhan membuat kita rela berbagi dengan sesama, saudara-saudari kita, dalam Bapa yang satu dan sama. Mungkin orang mengalami cinta itu awalnya dengan eros dalam keluarga, tetapi pasti tidak akan terus-menerus hanya dengan eros, tapi juga dengan filia. Kalau hanya dengan eros saja, pasti yang terjadi hanya cemburu, perselingkuhan, perceraian. Karena melihat di sini bagus, melihat sana bagus. Dan ingin untuk menerima dari sini maupun dari sana. Awalnya mungkin kita mengasihi Tuhan dengan filia, seperti Petrus dan para rasul yang ditanya Tuhan, apakah
kamu mencintai aku? Petrus awalnya menjawab dengan filia. Tidak apa-apa, yang penting kita bercita-cita kasih kita seperti kasih Tuhan sendiri, kasih karunia Tuhan yang memberikan diri bagi sahabatnya, bagi kita manusia. Dan kita tahu Petrus dan kawan-kawan akhirnya sampai juga kepada agape, kasih seperti Tuhan, kasih yang memberikan diri, menjadi martir, menjadi saksi akan keselamatan kasih karunia yang ditawarkan Tuhan. Semoga pada waktunya kita pun seperti para murid pertama, seperti Yesus, memiliki kasih yang agape, kasih karunia tanpa balas. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi hari ini. Kita berterima kasih pada semua petugas yang sudah menjalankan tugas dengan baik.